Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan pastinya kita harapkan tetap semangat walaupun pembelajaran kita hari ini Bu Tiwi masih dalam jaringan. Iya benar Ibu. Jadi kita harapkan anak ibu tidak surut lah ya, tidak surut untuk ya. Terus belajar. Jadi apapun itu tak ada alasan untuk bermalas-malasan. Baik anak ibu, selamat berjumpa kembali di online pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 pada pertemuan ke-12. Jadi berjudul apa ini Bu Tiwi? Menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Anak-anak ibu di rumah ini di e-learning sudah ada ya Bu Tiwi ya. Jadi ada, kita harap sudahlah kamu download dan dibaca lah ya. Kemudian dan terakhir diringkas. Iya. Ya, Bu, ya. Jadi baik anak ibu, langsung saja ibu persilahkan kepada Ibu Sri Pratiwi untuk menyampaikan materinya pada pertemuan ke-12 ini. Silakan Ibu Tiwi. Terima kasih Bu Yusra yang hari ini telah menjadi moderator saya untuk membawakan materi di pertemuan ke-12 ini. Ya. Nah, materi ini materi baru ya Bu ya? Bab baru ya Bu. Bab baru, bab 4 yang indahnya berpuisi, menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Iya. Nah, jadi kita bahas dulu tentang tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mempelajari ini, anak-anak mampu bisa mengartikan puisi dan merinci unsur-unsur yang terdapat di setiap puisinya tadi. Ada dua berarti ya Bu Ada ya. dua, Bu, ya. Mampu mengartikan, maksudnya memahami maksud dari puisi tersebut. Baik. Ya, benar. Dan merinci unsur-unsurnya. Mampulah menjabarkan unsur-unsur dari setiap puisi tadi. Nanti kita lihat ada unsur-unsurnya ya. Iya. Kita bahas dulu ini tentang pengertian puisi ya. Iya. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Iya, keindahan kata-kata. Itulah yang diutamakan. Iya. Jadi kata-kata itu indah ya Bu Tiwi? Iya, berarti harus Ada yang pandai memilih diksi yang baik Oh gitu iya, kan. bukan ada gunung-gunungnya gitu enggak ya? Udah Indahnya ada- bukan di situ ya. Bukan ya Bu ya, berarti misalkan dia indah tadi bisa diganti diksinya dengan menawan, rupawan gitu kan. Jadi dia memang benar-benar mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Kata-kata yang indah ini maksudnya tadi yang unik, Yang ya? unik, yang enak didengar gitu juga. Yang jarang juga digunakan. Iya, benar. Terus puisi juga mengungkapkan berbagai hal kerinduan, kegelisahan atau pengagungan kepada Sang Halik. Iya. Sang Halik ini adalah Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Syekholik ya? Bukan sih. Yang Halik yang diungkapkan dalam bahasa indah nih tadi bahasa indahnya kan. Jadi kalau kita lagi cemas, lagi rindu, gelisah itu bisa dituangkan dalam bentuk puisi. Karena kan kalau kita sedang galau banyak tuh kata-kata yang tidak kita sadari keluar, Baper gitu kan, ya, baper iya, ya. bawa perasaan. Iya. Ya, namun disusunlah dengan bahasa yang indah. Baik. Nah, ini kita bahas ya unsur-unsur pembentuk puisinya. Jadi ada juga di buku paket kalian. Di situ unsur-unsur pembentuk puisinya yang pertama dia majas dan irama. Ada majas Dan irama. Apa itu majas? Iya. Majas adalah bahasa khas yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, ataupun perumpamaan. Jadi ada 4 nih majas nih ya. Iya. Ada nanti majas perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Iya, Nanti benar. ada contoh-contoh nih Bu Tiwi. Ada dia nanti di setiap puisi, contoh puisinya ada kita temukan majasnya. Baik. Ya. Kemudian irama, ini juga penting ya Bu ya. Irama. Karena irama itu apa? Alunan bunyi.
yang teratur berulang-ulang. Irama juga berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, marah, ketawa, rindu, dan bahagia. Jadi di irama pun penting juga. Misalkan nih, setelah kita membuat puisi kan ada yang akan membaca. Nah, jadi pada saat membaca ini kalau iramanya bagus, dia akan terbawa emosi gitu kan, akan terbawa suasana dengan kata-katanya tadi. Jadi bukan hanya lagu yang punya irama. Iya, puisi juga benar. ada irama. Benar sekali, Bu. Kita lanjut ya, Bu ya. Iya, boleh. Yang B, penggunaan kata-kata konotasi. Nah, penggunaan kata-kata konotasi ini kan artinya kata yang bermakna tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Kata ini telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Nah, biasa kan Bu itu kalau kita buat puisi, penafsiran si penulis dengan si pembaca bisa berbeda. Iya, pasti. Ya kan? Ya, belum tentu sama. Belum tentu sama. Itulah makanya di sini kita satukan dulu nih apa artinya yang sebenarnya gitu kan. Makanya dia Apa sih maksud dari si penyair ini Iya, gitu ya? Kita itu dia mesti tadi. benar-benar memahami betul kata per katanya. ya, jadi di sini itulah yang dituntut anak-anak. Bukan hanya bisa membaca puisi saja, tapi harus bisa mengupas puisi itu. Apa sih arti dari Maksudnya puisinya, ya. gitu kan? Apa sebenarnya yang dimaksud oleh si pengarang tadi? Iya, benar. Kemudian di sini yang C ada kata-kata berlambang. Menggunakan kata-kata berlambang. Iya. Lambang atau simbol seperti dia seperti gambar, tanda ataupun kata yang menyatakan maksud. Iya. Nah, kalau puisi kan dia tidak memiliki gambar ya, Bu ya. Tidak memiliki tanda juga, tapi dia memiliki kata yang maksudnya itu bisa berbeda. Gitu kan? Misalkan kayak kita buat simbol hitam. Simbol hitam dia ada kata hitam, artinya itu kalau kita buat simbolnya kan seperti berduka gitu ya, Bu ya. Nah, itulah Jadi dia hitam tadi simbol-simbol. tanda berduka. Iya. Bisa jadi sebuah tanda berduka. Itulah dia tadi. Makanya banyak sekali simbol-simbol yang terdapat di dalam puisi tadi. Nah, kemudian unsur yang terakhir ada D, pengimajinasian dalam puisi. Ini pun penting ya, Bu ya. Pengimajinasian dalam puisi ini dia fakta atau susunan kata yang terdapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya imajinasi, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Baik. Jadi harus mampu berimajinasi. Iya, benar. Iya. Jadi sehingga pembaca ini bisa terhipnotis dengan teks puisinya. Nah, lanjut. Nah, ini kita bahas puisinya ya. Ini ada contoh puisi. Judul puisinya Hujan Bulan Juni. Iya, kita lihat judulnya nih Bu Tiwi, Hujan Bulan Juni. Memang ada apa nih lambang? ada apa ya di hujan bulan Juni? Atau memang dia bercerita tentang hujan aja yang di bulan Juni? Iya. Karena kan hujan tidak hanya di bulan Juni aja ya, Bu ya? Iya, betul. Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada apa? Ada lambangnya berarti, atau ada majasnya, atau ada konotasinya, ya kan? Atau ada imajinasi yang lain yang diungkapkan si Atau memang tentang hujannya. Iya. Nah, itulah kita yang itu nanti yang akan kita usahakan untuk menafsirkannya ini ya Bu Tiwi ya. Kita baca dulu puisinya ya, Bu ya. Boleh. Nah, jadi hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Baik. Nah, Ini penuh dengan teka-teki nih Bu Tiwi. iya. Apa sih maksudnya ya? Apa sih maksudnya ini? Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Kok hujan tabah gitu ya? Itulah dia ya kan, Bu? Di sini masuklah dia sebuah imaji. Iya, imajinasi. Ada imaji, Ada ada majasnya. konotasi juga Iya. di dalamnya. Karena kan kalau bilang hujan tabah sementara hujan hanya setetes air ya, Bu Kalau ya. kita Setetes air. maknai dari lambang kata hujan, hujan itu adalah air yang jatuh Dari dari langit. langit. Kenapa dia bisa tabah gitu Ya, ya? benar. Berarti ada makna lain yang dimaksud oleh si pengarang ini.
itulah materi ini tadi ya Bu ya, kita mengupas setiap Kata demi kata. demi kata dari setiap puisi. Lalu kalau nadanya tadi itu irama. Iramanya tadi yang dimaksud di mana nih Bu Tiwi? Nah, ini kita bahas dulu dari berurutnya ya Bu ya, Berurut dulu ya. dari urutannya dulu. Iya. Nah, kalau dari urutannya di sini kita bahas tentang yang pertama tadi apa? Unsur majas dan irama. Dia menggunakan majas tadi. Menggunakan Inilah dia majas. unsur pertama tadi. Iya. Majas dan irama. Nah, dalam puisi Hujan Bulan Juni ini terdapat dua majas yang dominan, Bu, yaitu majas personifikasi dan majas paralisme. Nah, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah, jadi ulangi lagi Bu Tiwi. Iya. Pertegas lagi nih. ada dua majas yang terdapat di puisi Hujan Bulan Juni. Ya. Majas yang pertama itu terdapat majas personifikasi dan majas paralisme. Kita harus tahu dulu pengertiannya ya Bu. Personifikasi itu Majas apa, personifikasi itu majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Gitu. Jadi saya ambil contohnya misalkan, pulpen itu menari-nari. Padahal kalau kita lihat ini pulpen bisa tidak menari. Inilah yang dibilang tadi benda mati seolah-olah hidup yang melakukan sifat seperti manusia. Pada contoh Hujan Bulan Juni nih nampak. Nah, contoh di puisinya di sini ada kalimat tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Itu yang disebutkan tadi kan? Benar. Jadi Hujan Bulan Juni ini seolah-olah memiliki sifat yang tabah. Jadi perumpamakan seperti manusia. Iya. Karena yang tabah itu adalah sifat manusia. Benar Ibu. Jadi pada kalimat ini menggunakan majas personifikasi. Iya. Gitu ya. Jadi sudah dapat satu kita contoh ya. Satu contoh untuk di majas personifikasi. Kemudian ada majas paralisme. Apa itu? Adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Contoh di lirik puisinya tadi, tak ada yang lebih, berarti tak ada yang lebih itu contoh puisinya tadi kan Bu, dia ada dua. Berulang pada bait seterusnya. Tak ada yang lebih tabah, itu satu. Kemudian di bait yang kedua, tak ada yang lebih bijak. Kemudian di bait yang ketiga, tak ada yang lebih arif. Baik, jadi terjadi pengulangan pada setiap baris. Bait dari setiap bait ke bait. Nah, itulah dia disebut majas paralisme. Tak ada yang lebih. Jadi penggunaan kata tak ada yang lebih inilah disebut dengan majasnya. Majas paralisme tadi. Karena dia menggunakan kata yang berulang-ulang pada setiap baitnya. Iya. Itu ya Nak ya. Sampai sini saya kira cukup jelas Paham ini ya. Sudah sangat jelas ya. Karena yang didapat udah dua nih ya majasnya ya. Kemudian kita beralih ke irama. Irama pada puisi Hujan Bulan Juni. Nah, irama yang terdapat pada puisi di atas ada pada lirik Hujan Bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, arif. Kalimat tersebut harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Baik. Berarti bisa dicontohkan ini coba. Iya. Yang lembut itu seperti apa nadanya? Kan ini cerita irama ya, Bu ya? Cerita irama ini ya. Jadi ada C ke D ke G. Bukan irama dangdut ada kunci-kuncinya. Ada kunci-kuncinya. Jadi kalau di situ katanya dia misalkan harus diekspresikan dengan nada yang lembut. Berarti beda ya. Ini bagaimana Bu Tiwi? Misalkan dia bait pertama, tak ada yang lebih tabah. Kalau kita ekspresikan tabah itu seperti apa nadanya? Jadi pas kata tabah, tak ada yang lebih tabah. Lembut lah ya Bu. Tabah gitu ya. Kecuali menurun. Tak ada yang lebih sangar. Itu beda ya Bu ya. Beda. Nah dari situlah irama bisa kita temukan. Jadi irama tadi ini disesuaikan dengan katanya juga nih. Jadi kalau tabah itu adalah sesuatu yang lemah lembut. Makanya lah dia nadanya pun disampaikan dengan lembut. Kemudian tak ada yang lebih bijak. Nah, bijak ini kan Bu dia cekatan gitu ya. Pandai gitu ya. Iya kan? Lebih arif sama itu ya. Iya, lebih arif itulah. Tegas lah kurang lebih. Tegas sama ya. Kurang lebih saudaraan ya. Jadi dia irama ini bisa ditemukan pada kata-kata yang memiliki ekspresi yang berbeda.
itulah tadi irama. Ya, Baik. lanjut kita ke kata konotasi pada puisi Juni. Hujan Bulan Juni. Kata konotasinya yang pertama ada hujan. Kalau makna dasarnya itu atau makna yang sebenarnya itu kan air yang turun dari langit tadi kan. betul. Cuma karena dia sudah dibuat ke konotasi, jadi dia perbuatan yang baik. Hujan itu bisa Hujan itu bisa dimaknai sebagai perbuatan yang baik. Iya, gitu. Bukan air yang turun dari langit. Bukan. Itu hanya mengumpamakan Iya, saja. karena umpamakan tadi kan udah konotasi itu kan perumpamaan kan bukan makna yang sebenarnya. Karena memang hakikat hujan itu turun dari langit hal yang baik ya. Iya, benar. Tapi kalau banyak jadi nggak baik juga. Jadi nggak baik. Kemudian ada rintik. Iya. Rintik ini kan titik percik air kan, tik 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 bunyi hujan gitu. Jadi ternyata ini Bu dia memaknai sesuatu perbuatan yang kecil tetapi banyak manfaatnya. Karena kan kalau rintik itu kan memang kecil, tapi kalau kita lihat banyak juga Kecil-kecil jadi banyak. basah juga ya. Iya, basah juga. Pening juga ya. Iya, baru pohon berbunga. Pohon berbunga ini makna dasarnya kan pohon yang memiliki bunga ya, Bu ya. Iya. Tapi kan maka tambahannya kehidupan yang baik yang menjanjikan. Karena dia berseri, bertumbuh setiap hari, jadi Memberi efek yang baik bagi yang melihat. nah, kehidupan yang baik yang menjanjikan. Kemudian ada jejak-jejak kaki. Kalau kita lihat jejak kaki ini kan dia tapak kaki ya, Bu ya. Tapak kaki, Ini tapi makna dasarnya atau denotasinya. dan makna tambahannya pengalaman hidup. Jejak kaki itu Jejak adalah kaki itu sebuah pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Ya, jadi kalau Ibu ada jejak kaki yang lalu-lalu itu pengalaman hidup Ibu yang lalu-lalu gitu ya. Seperti lirik lagu juga itu. Iya, Terus melangkah. melupakanmu. Iya. Kemudian ada diserap. Nah, kalau diserap ini kan masuk ke dalam yang kecil nih, diserap air itu diserap. Nah, sementara kalau makna konotasinya dia seperti dimanfaatkan. Ternyata saya dimanfaatkan oleh seseorang gitu kan, berarti dia membuat Ada manfaatnya. Ada Bisa manfaat. dimanfaatkan. Baik, baik. Kemudian jalan, tempat untuk melintas. Ternyata ini alur kehidupan atau konotasinya. Nah, akar juga bagian bawah dari pohon. Ternyata ini adalah awal dari kehidupan. Nah, itulah dia ya. Sudah sangat detail ini ya Bu Tiwi. Jadi sebenarnya Sudah nampak nih gambaran yang dimaksud si pengarang iya, ini ya. bener. Dari kata per kata tadi yang kita ambil. Udah kita kupas ya kata per kata nampaklah dia makna yang sebenarnya. Hampir. Tinggal kita tarik sebuah apa aja kesimpulannya nanti. Apa maksud dari bait pertama tadi itu Ibu Tiwi? Betul. Pada bait pertama. Baik, selanjutnya Bu Tiwi. Lanjut masuk ke unsur yang setelah Berapa itu ya tadi ya? ya kata berlambang pada puisi. Nah, kata berlambang ini terdapat pada hujan dan bunga. Inilah tadi lambang tadi. Hujan itu dia melambangkan kebaikan dan kesuburan, sementara bunga itu dilambangkan sebagai keindahan. Itulah dia tadi lambangnya dari puisi bulan Juni. Iya. Nah, yang terakhir adalah imajinasi dalam puisi hujan itu ya, Bu ya. Iya. Salah ketik ya. Hujan bulan Juni. Imajinasi pada puisi di atas adalah pada kalimat pohon berbunga. Nah, jadi kan Bu dengan dan jejak-jejak kakinya. Karena saat membaca kata tersebut kita dapat membayangkan benda-benda tersebut. Jadi pada saat kita membaca puisi, yang mana kata yang bisa kita imajinasikan itulah berarti kata yang bisa kita lihat seperti misalkan pohon berbunga. Setelah kita sebutkan kata itu, kita bisa mengimajinasikan seperti apa pohon yang ada bunganya. Nah, bisa pembaca bisa membayangkan. Iya, itulah dia Jadi imajinasi. bunga apa saja boleh nih Bu Tiwi? Boleh. Apa yang terlintas di benaknya? Apa yang terlintas di benaknya? Pada hakikatnya bunga itu tetap indah. Iya, yang penting pohon yang ada bunganya. Pasti ya indah kan? ya. Gitu Bunga ya. lompong tadi. Keladi. Bisa tuh Bu Tiwi Bisa, jadi bisa, objek bisa. sebuah puisi ya. Baik, itulah tadi unsur-unsur dari pembentuk puisi. Ada berapa? Nah, karena tadi kita ada juga untuk mampu anak-anak mengartikan sebuah puisi tadi, jadi kesimpulan dari puisi tadi itu, puisi hujan di bulan Juni itu dia mengartikan seperti ketabahan seseorang, penantian seseorang dari rindunya tadi, rasa ingin
rasa ingin Dari kerinduannya. iya, kerinduannya tadi itulah seperti dari pengalaman-pengalaman dia mungkin atau dari kehidupan dia sebelumnya, dan seperti dari awal kehidupannya sampai sekarang ini, itulah dia yang dia rindukan. Itulah dari puisi isinya tadi, hujan Maksud dari bulan puisi Juni. hujan bulan Juni. Iya, jadi sebenarnya bukan cerita di hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni yang mengakibatkan banjir, bukan gitu ya Bu ya. Iya. Tapi dia mengutarakan isi hatinya, dari kerinduannya, dari kata-katanya tadi yang berkonotasi tadi, dari perbuatan baik, suatu perbuatan yang kecil tapi manfaatnya banyak itu tadi. Kemudian pengalaman hidupnya, alur kehidupnya. Nah, itu semua ditumpahkan ke dalam hujan bulan Juni. Iya. Nah, baik, sampai di sini saja materi kita. Pertemuan 12. Ya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh silahkan ketik di kolom komentar. Kalau tidak ada, boleh juga bertanya melalui pribadi ya Bu ya. Iya. Baik, itu saja saya kembalikan kepada Bu Yusra. Baik, terima kasih Ibu Tiwi yang sudah menyampaikan materi yang berjudul menemukan unsur ya, Bu Iya. Tiwi ya, menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Jadi ada 5 ya. Ada 5. 5 yang pertama tadi adalah apa Majas tadi? dan Majas irama. dan irama. Yang kedua, Yang kedua ada penggunaan kata-kata konotasi, iya, yang ketiga, kata berlambang, keempat, pengimajinasian dalam puisi. ada 4 berarti. Empat. Ada 4. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Sri Pratiwi tadi dapatlah membantu kamu memahami materi kita pada pertemuan 12 ini. Ya. Jikapun nanti masih ada yang belum dipahami, seperti kata Ibu Sri Pratiwi tadi, anak-anak Ibu boleh langsung chat pribadi dengan Ibu Sri Pratiwi. Iya, Ya. benar. Boleh tanya-tanya apa aja. Kami akan meladeninya dalam 24 jam. Ya. Kecuali jam tidur tadi ya. Ya. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.